singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bab 1. Agama dan mengapa manusia beragama. Yang pertama, pengertian agama. Agama bukanlah sesuatu yang dapat dipahami melalui definisi-definisi belaka, melainkan hanya dapat dipahami melalui deskripsi nyata yang bersumber dari setiap keyakinan yang utuh atau sisi batin. Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau dan tidak teratur. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Yang kedua, term agama dalam Al-Quran. Dikemukakan pengertian agama ke dalam 3 istilah, yaitu yang pertama, agama sebagai al-din al-haq, yang berarti agama yang benar dan bukan agama yang salah. Yang kedua, agama sebagai al-din al-qayyim, yang berarti agama yang tegak lurus dan bukan agama yang bengkok. Yang ketiga, agama sebagai al-din al-hanif, yang berarti agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, objek pemujaan manusia. Di sini ada 3 poin, yaitu pemujaan terhadap alam, pemujaan terhadap benda-benda keramat, dan pemujaan terhadap penguasaan alam semesta. Bab kedua, kontekstualisasi dan masa depan studi agama. Tekstualisasi yang dimaksud melalui tulisan ini merupakan proyek reformasi yang dikembangkan oleh para pembaharu muslim yang berupaya memikirkan kembali wahyu Al-Quran dengan menyelesaikan kondisi di era sosial. Studi agama merupakan suatu kajian sistematis yang metodologis terhadap berbagai agama yang ada, sebagai kajian yang terbuka baik pada aspek asal-usul keberadaannya sebagai suatu sistem keyakinan dan kepercayaan. Adapun istilah lain studi agama yaitu perbandingan agama, ilmu agama, sejarah agama, dan fenomenologi agama. Smith membagikan perkembangan baru orientasi studi agama ke dalam 2 fase, yakni yang pertama ketika banyak usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan pengetahuan tentang agama-agama orang. Yang kedua, ketika banyak pihak yang datang sendiri untuk menjelaskan agamanya. Adapun manfaat mempelajari studi agama yaitu yang pertama, untuk memahami kehidupan batin, alam pikiran dan kecenderungan hati manusia. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan segi-segi persamaan maupun perbedaan antar agama. Bab 3, agama-agama di era kontemporer. Yang pertama ada agama Hindu dan agama Buddha. Di sini agama Hindu menganut kitab Weda, sedangkan agama Buddha menganut kitab Tripitaka atau diartikan 3 keranjang. Selanjutnya ada agama Shinto. Agama Shinto tidak memiliki kitab suci, namun percaya bahwa setiap tempat memiliki dewa. Selanjutnya agama Yahudi dan Nasrani. Yahudi menganut kitab Taurat, sedangkan Nasrani menganut kitab Injil. Dan Islam adalah agama yang menganut kitab Al-Quran, sedangkan Konghucu menganut kitab yang disebut kitab Suci Wujing. Selanjutnya bab 4, berbagai aspek dalam agama Islam. Ada 3 aspek yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, bahasa akidah berasal dari bahasa Arab al-ad, yakni ikatan, penguatan, penguasaan, keyakinan atau pengikatan kuat. Dapat pahami sebagai keyakinan dan penetapan kita memahami bahwa akidah yang benar yaitu akidah yang dipahami oleh akal sehat dan diterima oleh hati karena sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, syariah. Secara bahasa, syariah dimaknai sebagai jalan lurus menuju mata air atau sumber kehidupan yang lurus menuju sebuah kehidupan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah adalah hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah dalam mengatur manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, alam semesta, begitupun dengan makhluk ciptaan lainnya. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jama' dan kulut yang diartikan sebagai budi pekerti, perengat tingkah laku dan tabiat. Akhlak merupakan suatu perangai ataupun tingkah laku yang merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Bab 5 ada agama dan sains modern.
Peranan dan tantangan agama dalam sains dan teknologi. Konflik agama dan sains di abad modern terjadi pada beberapa ranah, di antaranya dalam ranah kosmologi adalah pertentangan tentang asal-usul perkembangan alam semesta. Kemudian pada ranah media seperti persoalan aborsi, KB, seksualitas, dan lesbian. Konflik antara sains dan agama menyebabkan jurang pemisah antar keyakinan agama yang dianut dan dengan sains yang dipelajari. Dampak nyata dari hal ini adalah terciptanya sains tanpa dilandasi moral keagamaan. Bahkan sebagian besar ilmuwan pada abad ini memiliki pandangan bahwa metode agama dan metode sains bertolak belakang dan tidak berhubungan di antara keduanya. Tujuan agama dan sains modern memberikan pelayanan dengan fungsi yang berbeda pada roda perputaran kehidupan manusia, di mana tujuan agama berarti mengikuti suatu jalan hidup di dalam kerangka makna yang lebih besar, sementara tujuan sains berarti memahami hubungan di antara sebab akibat fenomena-fenomena alam semesta. Meskipun secara filosofis keduanya memiliki perbedaan secara historis, adapun yang mendasari tentang perlunya manusia terhadap agama, yaitu satu, disebabkan karena fitrah dari diri manusia itu sendiri. Kedua, terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan bagi manusia. Tantangan senantiasa menghampiri kehidupan manusia. Dampak positif perkembangan sains dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan yang selalu berkembang. Yang kedua, menjadi pusat segala informasi. Yang ketiga, memberikan informasi tepat, cepat, dan akurat. Adapun dampak negatifnya itu semua pekerjaan ditangani oleh teknologi sehingga hadirlah karakter yang manja, malas, dan bodoh. Yang kedua, kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Selanjutnya bab 6. Ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Quran. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhankulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena dan mengerjakan manusia apa yang tidak diketahui. Bab 7. Ilmu pengetahuan dalam pandangan hadis. Di sini hadis yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Man haraja fi talabul ilmi fahuwa fasabilillahi hatta yarja, yang artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Bab 8. Konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Dalam bahasa Arab, kata Tuhan dinyatakan dengan kata rabun, yang artinya pembimbing, yang berarti gerakan atau dorongan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata Tuhan diartikan sesuatu yang maha segala-galanya. Melalui Al-Quran, kata Tuhan digunakan untuk sebutan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyebut dewa, berhala, dan nafsu. Dikatakan bahwa perspektif Tuhan dalam perspektif Islam, pemikiran tentang ketuhanan berarti membicarakan tentang keimanan sekaligus filsafat melalui surah ataupun ayat Al-Quran yang banyak menerangkan tentang konsep ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ketuhanan dalam agama Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai Zat Maha Tinggi yang maha nyata, pencipta dan maha kuat, penentu takdir dan hakim bagi semua alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Di sini bab 9, konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib ditunaikan. Manusia juga memiliki berbagai macam karakter. Dengan karakter tersebut, antara yang satu dengan yang lainnya menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. Karakteristik manusia dalam Al-Quran adalah jasad dan ruh.
merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tentunya sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada pemerolehan akal dan budi pekerti bagi setiap manusia. Hakikat berarti kebenaran yang sesuai, yang sebenar-benarnya adalah asal segala sesuatu. Manusia berasal dari tanah yang diungkapkan melalui beberapa istilah, yaitu tanah kering, tanah liat, tanah berlumpur, hingga dihidupkannya roh yang merupakan ciptaan Allah. Hakikat manusia dalam perspektif Islam melalui Al-Quran, salah satu filosofi terkenal melukiskan tentang hakikat manusia, yakni tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna daripada manusia. Manusia memiliki kehendak mengetahui, berpikir, mendengar, melihat, dan berhak mengambil keputusan serta memilih daya hidupnya. Selanjutnya ada bab 10, kerjasama umat beragama. Kerjasama umat beragama adalah salah satu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan, atau bisa juga dipahami sebagai bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak ada larangan dalam setiap ajaran agama manapun. Kerjasama umat beragama di Indonesia dilandasi oleh sila pertama Pancasila, yaitu kerjasama yang berdasar toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinan masing-masing, menghormati orang lain, dan tolong menolong. Adapun cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, yaitu yang pertama, menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Yang kedua, jangan menyalahkan agama seseorang apabila melakukan kesalahan, tapi salahkan orangnya. Yang ketiga, biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan mengolok-oloknya. Yang keempat, hindari diskriminasi terhadap agama lain.